Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kali ini kita bisa melanjutkan kembali praktik kita dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, di mana dalam pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai aplikasi pengolah kata. Khususnya di sini kita menggunakan aplikasi Microsoft Office Word ya. Dalam praktik kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah tabel dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, di mana di sini supaya praktiknya terarah, kita akan belajar membuat tabel mengenai daftar nilai siswa SMK Insan Mandiri Garut tahun pelajaran 2020-2021. Kira-kira seperti ini nanti hasil akhir yang akan kita buat pada praktikum kali ini. Dimana di sini ada sebuah tabel dengan beberapa kolom, ada nomor, nama lengkap, jenis kelamin, nilai, dan nilai akhir. Nah, ini gimana cara membuatnya? Nah, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Nah, silakan kalian sambil membuka aplikasi Microsoft Word-nya, kemudian nanti ikuti instruksi yang saya berikan ya. Kalau misalkan nanti instruksi saya terlalu cepat, kalian bisa menjeda video ini. Baru nanti kalau misalkan sudah bisa mengikuti, kalian lanjutkan lagi videonya dan ikuti instruksi yang akan saya berikan selanjutnya. Nah, silakan dibuka aplikasi Microsoft Word-nya ya. Di sini kalian bisa membukanya melalui desktop dari sini. Ada icon Microsoft Word 2010 atau di bagian bawah di taskbar ada icon huruf W berwarna biru, kalian klik ya. Sampai aplikasinya terbuka dan muncul dokumen baru seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, biasakan langkah pertama adalah kalian menyimpan dokumen ini agar nanti bila mana terjadi insiden, misalkan listriknya mati atau komputernya error dan aplikasinya tertutup, nanti file kalian atau dokumen yang sudah kalian buat itu aman gitu ya. Jadi nanti tinggal melanjutkan kembali, kalian tidak akan mengulang bikin filenya lagi. Nah, cara menyimpannya, kalian klik menu file di sini. Di bagian pojok ya, ada menu file. Kemudian pilih save. Atau kalian bisa juga menekan tombol pada keyboard CTRL dan tombol S digabung ya. Tekan dulu CTRL, tapi jangan dilepas, kemudian tekan tombol S. Nah, nanti kalau misalkan sudah menekan tombol save seperti ini, pertama kalian cari dulu lokasinya, mau disimpan di mana nih. Nah, usahakan jangan menyimpan di dokumen ataupun di C. Soalnya nanti di komputer kalian itu sudah saya pasang aplikasi di freeze ya. Dimana nanti ketika di restart itu file-file yang disimpan di C atau di dokumen akan otomatis di reset. Jadi gak akan ada nanti ketika di restart. Nah, makanya kalian nyimpennya di local disk D. Kalian cari huruf D besar titik 2 ya, seperti ini. Kemudian cari folder kalian yang sudah kalian buat sebelumnya pada praktek-praktek yang lalu ya. Atau kalau misalkan belum ada foldernya ketika kalian cari seperti ini, kalian klik di sini new folder, di atas ada new folder. Kemudian kalian isi namanya. Misalkan namanya Indra, misalkan X OTKP 3 misal ya. Nah, kemudian foldernya ini kalian klik sekali, kemudian klik 2 kali sampai foldernya terbuka gitu ya. Jadi maksudnya buka foldernya. Nah, baru setelah kalian masuk ke dalam folder kalian, di sini di bagian file name kalian isi dengan nama kalian. Kayak tadi misalkan Indra X OTKP 3 script latihan 3 seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah diisi seperti ini, kalian klik tombol save.
Nah, maka dokumen kalian sudah berhasil disimpan dalam folder kalian yang tadi. Kalau kalian lihat di sini di bagian atas ada namanya ya, Indra X OTKP 3 strip latihan 3. Nah, kalau misalkan sudah disimpan ya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita atur terlebih dahulu kertasnya ya. Posisinya kita akan menggunakan posisi landscape. Kalau ini kan kita pakai posisi portrait ya, dengan kertasnya berdiri seperti ini. Nah, kalau dalam landscape kita ubah, kita putar jadi kertasnya mendatar ya. Caranya kalian klik menu page layout di sini. Page layout ya, di sebelah menu insert kalian klik. Kemudian di bagian orientation kalian klik, aktifkan yang landscape ya, rubah dari portrait jadi landscape. Nah, klik sehingga nanti kertasnya menjadi seperti ini. Jadi mendatar ya. Ini agar tabelnya nanti tidak terlalu kecil ya, karena tabelnya nanti lumayan banyak kolom. Nah, setelah seperti ini kalian buat dulu judulnya yang tadi ya, kalian ketik di sini pakai huruf besar, daftar nilai siswa, kemudian enter satu kali, tulis nama sekolah, nah seperti ini, daftar nilai siswa, kemudian enter satu kali, SMK Insan Mandiri Garut, enter lagi, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini silahkan kalian jeda dulu videonya kalau misalkan mau nulis ini dulu ya, sebelum saya lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, kalau sudah, ini kita atur judulnya agar sama seperti yang kita inginkan tadi ya, seperti ini. Jadi posisinya ada di tengah-tengah dengan kalau kita lihat ini dipertebal dan ukuran hurufnya adalah 16 ya. Nah, caranya adalah kalian blok semua tulisan yang sudah kalian buat tadi, kemudian aktifkan menu home di sini, menu home ya. Kalian klik tombol B untuk mempertebal hurufnya, kemudian ubah ukurannya dari 11 menjadi 16. Lalu di bagian paragraf di sini kalian ubah perataannya menjadi rata tengah atau center, kalian klik. Nah, sehingga posisinya berada di tengah-tengah seperti ini. Lalu di sini ya, kalau kita lihat jarak antara daftar dan SMK Insan Mandiri kemudian tahun pelajaran, ini jaraknya terlalu renggang ya. Nah, supaya tidak terlalu renggang, kita hilangkan space atau ruang antara daftar dan SMK ya. Caranya kalian klik pada icon ini, line and paragraph spacing, kemudian yang remove space ini kalian klik sehingga space after paragrafnya hilang kayak gini ya. Jadi jarak antar tulisannya antara baris pertama, kedua, dan ketiga ini tidak terlalu renggang. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian tempatkan kursornya di sebelah tulisan ini 2021 di bagian akhir ya. Kemudian kalian tekan enter 2 kali, 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, baru setelah ini kita akan mulai membuat tabel yang ingin kita buat tadi. Cara membuat tabel adalah kalian klik menu insert di sini di sebelah menu home. Kemudian pilih icon tabel di sini. Nah, lalu kalian klik tombol di sini, ada pilihan insert tabel. Nah, setelah diklik nanti akan muncul jendela baru seperti ini, ada tabel size, ada auto fit behavior ya. Untuk tabel size ini maksudnya baris yang pertama yang ini number of columns.
adalah kita harus menentukan berapa jumlah kolom yang akan kita buat. Kemudian number of rows ini maksudnya jumlah baris ya. Jadi kita isi di sini berapa kolomnya, berapa barisnya. Nah, coba kita lihat dulu di studi kasus yang ingin kita buat. Di sini kolom yang akan kita buat jumlahnya adalah ada kolom nomor, nama lengkap ya, jenis kelamin, nilai matematika, produktif, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan nilai akhir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 kolom yang akan kita buat. Kemudian untuk barisnya di sini ada 5 buah data ya, ditambah dengan ini baris nilai dan baris masing-masing mata pelajarannya. Jadi ditambah 2, 5 ditambah 2 berarti ada 7 baris. Nah, makanya nanti di sini di bagian insert tabel kita masukkan number of kolomnya yaitu 8 dan number of rows-nya 7. Kemudian pada pilihan auto fit behavior ini maksudnya adalah nanti lebar dari kolomnya itu mau seperti apa, apakah mau otomatis menyesuaikan ataukah nanti auto fit to content. Jadi maksudnya kalau auto fit to content itu selebar teks yang kita isi pada kolomnya. Jadi misalkan kita isi di kolom pertama nomor, maka ya lebarnya akan menyesuaikan dengan lebar dari tulisan tadi yang nomor ya. Nah, kemudian ada auto fit to window. Kalau auto fit to window ini akan menyesuaikan dengan ukuran kertas. Nah, di sini kita pilih yang ketiga saja, auto fit to window, agar lebarnya menyesuaikan dengan ukuran kertas. Kemudian kalau sudah, ini kalian klik tombol OK. Nah, maka sebuah tabel berjumlah 8 kolom dan 7 baris sudah berhasil kalian buat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi tabel headernya gitu ya. Kolom-kolom apa saja yang akan kita masukkan di sini. Di kolom pertama di sini kalian tulis huruf besar ya, nomor. Kemudian di kolom selanjutnya di sini tulis nama lengkap. Di kolom selanjutnya kalian tulis L garis miring P seperti ini. Kemudian di sebelahnya lagi tulis nilai. Nah, kemudian pindahin ke bawah, kalian tulis MTK, kemudian produktif di sebelahnya, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan di sini di atas kalian tulis nilai akhir. Nah, ini silahkan kalian buat dulu seperti ini ya. Silahkan dijeda dulu videonya kalau misalkan kalian mau bikin seperti ini ya. Nanti tinggal lanjutin kalau misalkan sudah selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kenapa kita buat struktur tabelnya seperti ini? Kenapa tidak kita buat misalkan produktif di sini, bahasa Inggris di sini, bahasa Indonesia di sini? Nah, ini karena yang ini nilai kolomnya yang 4 kolom ke samping ini ya, ini akan kita gabungkan. Karena MTK, produktif, bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah bagian daripada nilai. Nah, jadi nanti akan ada penggabungan kolom. Kemudian nilai akhir ini juga akan digabung ke bawah. Jadi akan ada penggabungan baris ya. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kalian tempatkan kursornya di bagian nilai di sini. Kemudian kalian blok ke sebelah kanan ke kolom yang kosong ini ya. Jadi 4 kolom kita blok seperti ini. Kemudian di sini di bagian atas di menu akan ada muncul menu tabel tools. Ada menu desain, ada menu layout. Nah, kalian klik menu layout di sini. Kalian klik, kemudian di sini ada pilihan merge cells ya. Merge ini untuk menggabungkan baik itu kolom maupun baris. Kalian cari tulisan merge seperti ini ya. Merge cells. Nah, kalian klik yang merge cells ini ya, sehingga nanti kolomnya akan bergabung seperti ini. Nah, begitu pula untuk baris yang ini.
kolom L garis miring P, kalian klik, kemudian blok ke bawah satu baris, klik lagi merge. Nama lengkap juga sama ya, kalian lakukan hal yang sama untuk nomor dan nilai akhir. Nah, seperti ini, sehingga hasilnya menjadi lebih rapi sekarang gitu ya, meskipun ini masih belum rapi benar ya. Karena kalau kita lihat di sini nomor, nama lengkap, LP, nilai akhir ini posisinya rata tengah tapi secara horizontal saja. Secara vertikalnya ini berada di atas ya, tidak benar-benar di tengah. Nah, untuk itu kita ubah dulu perataannya supaya benar-benar di tengah. Caranya kalian klik dari bagian nomor di sini, kemudian blok sampai ke bagian nilai akhir ke sini. Nah, cuman jangan dulu dilepas ya. Kalau kita lihat di sini nilai matematika produktif bahasa Inggris ini tidak ikut terblok. Makanya kalian terusin aja bloknya sampai ke luar tabel seperti ini. Nah, sampai matematika produktif bahasa Indonesia ikut terseleksi. Kemudian di sini masih di menu layout ya. Kalian klik bagian align center yang ini, yang paling tengah. Maka nanti tulisannya semuanya akan pindah ke tengah seperti ini, baik secara horizontal maupun secara vertikal ya. Nah, kemudian setelah ini kita kasih background ya, si header ini, si kolom-kolom header ini, agar nanti beda dengan isi kontennya. Kayak tadi dicontohkan kita kasih warna orange ya. Nah, cara ngasih background, pastikan ini terseleksi ya, nomor sampai nilai akhir. Jadi jangan dulu dihilangkan blok yang tadi. Kalian klik menu desain di sini. Kemudian pada bagian shading kalian klik, lalu atur warna yang akan kalian gunakan ya. Bebas terserah kalian. Misalkan di sini saya menggunakan warna kuning seperti ini. Nah, maka sekarang kolom-kolom untuk headernya ini sudah memiliki background seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sudah ya, baru sekarang kita akan mulai mengisi data pada tabel ini. Kalian isi pada bagian nama lengkap ya. Tulis di sini bebas terserah kalian untuk mengisi nama-namanya, mau pakai nama kalian, nama teman kalian, atau nama karakter kartun gitu ya. Kayak saya di sini mungkin saya ambil karakter dari kartun SpongeBob ya. Seperti ini, SpongeBob misalkan, Patrick, kemudian Squidward, Sandy, terus Plankton. Nah, seperti ini. Yang bagian L, P juga sama kalian isi ya. Ini maksudnya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu ya. Berikut juga dengan nilai matematika produktif bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Cuman kalian jangan dulu mengisi nomor dan nilai akhir. Isi dulu data yang ini ya. Misalkan 75, 60, 85, 80. Ini bebas ya nilai-nilainya, jangan terpaku ke sini. Seperti ini misalkan. Nah, silahkan kalian isi dulu data-datanya. Kalian boleh jeda dulu videonya kalau misalkan mau ngisi ya. Nah, kalau misalkan sudah, di sini yang bagian nomor, kalau kita lihat ya, ini kolomnya terlalu lebar, padahal di sini isinya paling cuma angka 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini jangan kita isi secara manual ya. Kita akan belajar gimana cara mengisi nomor urutnya itu secara otomatis. Nah, ini kenapa tidak kita isi secara manual, karena nanti kalau misalkan
tabelnya barisnya ada banyak gitu ya, nanti kalian akan capek sendiri ngisinya gitu ya. Misalkan ada 100 baris, masa kalian mau menginputkan satu-satu gitu ya, 1 sampai 100 atau bahkan lebih dari itu. Nah, tentunya itu tidak akan efektif ya, karena akan menguras waktu dan tenaga kalian. Nah, untuk bikin nomor secara otomatis di sini, kalian bisa memanfaatkan fitur numbering di sini ya, di bagian menu home. Cuman sebelumnya ini kita atur dulu lebar dari kolomnya ya. Kalian arahkan ke garis di sebelah nomor. Kalian klik, jangan dulu dilepas kliknya, kemudian geser ke sebelah kiri sehingga ukuran dari kolom nomor mengecil seperti ini. Kemudian yang L dan P juga ini sekalian ya kita atur, jangan terlalu lebar juga. Nah, seperti ini saja. Silakan kalian atur-atur supaya tabelnya enak dilihat ya, rapih gitu, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan coba bikin penomoran secara otomatis. Nah, untuk bikin penomoran secara otomatis kita menggunakan fitur ini nih, numbering. Cara gunainnya gimana? Numbering itu sebenarnya untuk bikin sebuah daftar ya. Misalkan saya punya menu kayak gini, ada ayam geprek misalkan, kemudian ayam goreng, bakso aci, terus es kelapa misalkan. Nah, kalau ini saya blok, kemudian saya aktifkan numbering, ini akan muncul otomatis urutan dari 1 sampai 4 seperti itu. Jadi akan bikin sebuah daftar ya dengan penomoran. Nah, ini bisa kita aplikasikan juga dalam tabel ya. Caranya gimana untuk tabel? Caranya kita blok baris yang ingin kita masukkan penomorannya seperti ini. Kemudian kita aktifkan atau kalian klik pilihan numbering yang ini. Klik. Nah, maka akan muncul angka 1 2 3 4 5 seperti ini. Nah, cuman di sini kalau kita lihat posisi nomornya ini terlalu mepet ke sebelah kanan ya. Nah, supaya pas di tengah-tengah atau tidak terlalu ke kanan, kita geser sedikit ya menggunakan pilihan ini, ada decrease indent. Kalian klik satu kali saja. Nah, maka posisinya sekarang bergeser ke sebelah kiri seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke sini, ke bagian nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir ini jangan kita isi manual juga ya, karena di Microsoft Word itu ada menu yang bisa kita gunakan untuk memasukkan rumus untuk menghitung nilai akhir secara otomatis. Nah, nilai akhir di sini maksudnya adalah rata-rata dari keempat nilai ini: matematika, produktif, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk memasukkan rumusnya gimana caranya? Caranya adalah kalian klik di bagian sini di nilai akhir ya, di baris di bawah nilai akhir. Kemudian kita klik menu layout. Nah, kita klik menu layout, kemudian kalian pilih di sini pada bagian formula seperti ini. Nah, ketika kalian klik akan muncul sebuah jendela baru yang berisi formula di sini dengan rumus bawaannya adalah sum dalam kurung above. Ini maksudnya sum itu adalah rumus untuk menghitung total, kemudian above ini maksudnya artinya itu di atas ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari rumus pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, nanti ini untuk rumus-rumus akan kita pelajari pada bab yang lain ya, dalam aplikasi pengolah angka. Nah, cuman di sini untuk menghitung nilai akhir kita bukan menggunakan rumus ini ya, bukan rumus sum. Nah, untuk nilai akhir rumus yang digunakan yaitu kalian tulis di sini average ya, kayak gini nulisnya, dalam kurung lab, average dalam kurung lab. Nah,
Kalau misalkan sudah, kalian klik OK. Nah, seperti ini, maka otomatis muncul nilai akhirnya dari misalkan untuk SpongeBob, dari matematika, produktif, sampai bahasa Indonesia, nilai akhirnya itu 75. Ingat rumusnya, ini rumusnya ya, sama dengan average dalam kurung lab. Nah, seperti ini rumusnya. Saya perbesar kalau misalkan tidak kelihatan. Nah, kalian tulis di kolom formula yang tadi, yang ini ya, average dalam kurung lab. Kemudian kalau sudah, kalian klik OK. Nah, untuk baris selanjutnya ya, untuk Patrick, Squidward, sampai Plankton, kalian bisa melakukan cara yang sama kayak tadi. Hanya saja itu kalau kalian lakukan satu-satu, maka akan memakan waktu yang cukup lama ya, tidak efektif. Nah, gimana caranya supaya lebih cepat memasukkan rumusnya? Nah, caranya adalah kita bisa mengcopy dari baris yang tadi ya, di baris pertama yang untuk SpongeBob, ini kita copy, kemudian kita tempelkan ke baris di bawahnya. Caranya kalian blok tulisan atau angka hasil rumus tadi yang nilai akhir yang 75 ini ya. Kemudian kalian tekan tombol Ctrl+C untuk mengcopy. Kalau sudah, kalian klik baris di bawahnya, kemudian blok ke bawah sampai baris yang kosong terseleksi seperti ini. Lalu kalian tekan tombol Ctrl+P, tombol P ya, Ctrl+P untuk menempel hasil copy tadi seperti ini. Nah, otomatis di sini rumus yang di atas itu di copy ke bawah. Cuman kalau kita lihat di sini, nilainya ini sama dengan yang atas, padahal kalau kita lihat di angka-angka nilainya ini berbeda-beda ya. Nah, kenapa? Karena ini kita masih menggunakan rumus untuk baris SpongeBob. Nah, gimana caranya supaya ini mengikuti baris di sebelahnya? Nah, kalian tekan tombol F9 untuk mengupdate rumus ini. Cari tombol F9. F9 itu berada di atas angka 8 ya. Pokoknya kalian cari tombol dengan tulisan F9. Jadi bukan tombol F dan tombol 9 digabung ya, bukan, tapi ada tombol F9. Kalian klik seperti ini. Nah, maka hasilnya nilai akhirnya sekarang mengikuti baris atau kolom di sebelahnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini posisinya tidak berada di tengah ya. Kalian ubah menjadi ke tengah dengan cara klik menu home, kemudian pilih center. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita mengatur agar tampilannya enak dilihat ya. Yang ini nama lengkap, kalian ubah perataannya menjadi rata kiri seperti ini. Kemudian kalian hilangkan juga ketebalan dari isi konten ini ya. Kalian klik di bagian nomor di sini. Tapi jangan klik tulis di angka satunya ya. Kalian klik di sebelah angka satunya. Kemudian blok ke sebelah kanan seperti ini sampai ke nilai semua bahasa Indonesia. Kemudian hilangkan atau nonaktifkan tanda boldnya ya. Kalian klik sekali. Nah, sampai tulisannya tidak tebal seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah terakhir adalah kalian masukkan gambar ya. Oh iya, saya lupa ya, jangan lupa kalian save ya. Jadi setelah ngedit seperti ini, kalian simpan dokumen kalian. Takutnya nanti tiba-tiba mati lampu ya, mati listrik maksud saya. Kalian tekan tombol Ctrl+S pada keyboard kalian, atau bisa juga file save ya. Nah, maka ini sudah berhasil disimpan ke file kalian yang tadi ya, yang di awal. Jadi ketika kalian tutup kemudian buka lagi, itu akan otomatis seperti ini hasilnya. Jadi kalian tinggal melanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Langkah terakhir adalah kita masukkan gambar di sini, di sebelah sini, supaya terlihat lebih resmi gitu ya. Ada logo sekolah di sini.
Nah, untuk memasukkan gambar, kalian klik menu insert di sini. Kemudian pilih picture. Lalu cari gambarnya, logo sekolahnya disimpan di mana gitu ya. Nah, di komputer kalian itu sudah tersimpan di local disk D ya. Kalian cari D. Kemudian cari folder dengan nama file ya. File. Nulisnya gimana? File gitu ya. F-I-L-E. File. Nah, kalau sudah ketemu foldernya, kalian klik 2 kali. Nah, kalau saya di sini nyimpennya di SMK 2018 Rohis. Nah, di sini cari file dengan nama grafik2 copy.png yang ada logo SMK seperti ini. Kemudian kalau sudah ketemu, kalian klik tombol insert. Tapi klik dulu gambarnya ya. Kalian klik, kemudian klik tombol insert. Maka gambarnya otomatis akan masuk ke dalam dokumen. Nah, ini belum bisa kita geser-geser ke sini ya. Kalau kita pindahin ini nggak bisa tuh. Nah, supaya si gambarnya bisa dipindah-pindah, ini kita harus atur dulu properti dari gambar ini. Caranya kalian klik kanan, tepat di tengah-tengah gambar seperti ini ya. Kemudian kalian klik pada bagian wrap text di sini. Lalu pilih in front of text. Saya ulangi ya, klik kanan, kemudian pilih wrap text di sini di bagian bawah, posisi ketiga di bawah. Kemudian pilih in front of text. Nah, maka si gambar ini akan berada di depan tulisan seperti ini. Dan ini sudah bisa kita pindah-pindah ya, tanpa mempengaruhi konten yang lain. Nah, kalian geser ke sebelah kiri, kemudian perkecil ukurannya dari bagian pojok sebelah sini. Seperti ini. Kalian tarik. Nah, lalu atur di samping tulisan seperti ini ya, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Silahkan kalian coba ya. Oke, nah ini kita sudah selesai ya. Kita sudah berhasil membuat sebuah tabel daftar nilai siswa SMK Insan Mandiri Garut tahun pelajaran 2020-2021. Nah, seperti ini. Nah, cuman yang harus kalian pahami adalah bagaimana cara membuat tabelnya gitu ya, kayak tadi. Bagaimana cara menggabungkan, bagaimana cara mengatur perataan dari tiap kolom, itu kalian ingat-ingat lagi. Dan kalau misalkan di sini setelah nilai akhir nih, saya mau menambahkan kolom lagi, gimana caranya? Nah, untuk menambahkan kolom setelah nilai akhir, kalian bisa dengan cara klik kanan, tapi pertama kalian tempatkan dulu kursornya di kolom nilai akhir seperti ini. Kemudian klik kanan di sini, kalian klik menu insert. Nah, nanti di menu insert akan muncul beberapa pilihan. Ini maksudnya yang insert column to the left, ini akan membuat sebuah kolom di sebelah nilai akhir, di sebelah kiri ya. Nah, kalau yang insert column to the right, ini akan membuat sebuah kolom di sebelah nilai akhir. Nah, kemudian untuk di bawahnya di sini ada insert rows above. Ini akan membuat baris baru di atas nilai akhir. Dan kalau pilih insert rows below, ini akan membuat baris baru di bawah nilai akhir. Nah, karena kita maunya bikin kolomnya di sebelah kanan nilai akhir, maka pilih insert column to the right seperti ini. Nah, maka akan muncul kolomnya seperti ini ya. Tapi kalau misalkan ternyata saya nggak jadi mau bikin kolom di sebelah nilai akhir nih, ini bisa kalian hapus. Caranya kalian blok kolomnya seperti ini. Kemudian kalian klik kanan, pilih delete column seperti ini. Nah, tapi sekarang si tabelnya jadi ukurannya mengecil nih ya, jadi tidak menyesuaikan lagi dengan kertas. Nah, kalian bisa mengembalikan ukurannya supaya menyesuaikan lagi dengan cara kalian klik di sini di bagian tanda plus di pojok sebelah kiri di bagian kolom nomor ya. Kalian klik sampai tabelnya terseleksi seperti ini. Kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih auto fit.
kemudian pilih auto fit to window. Nah, sekarang ukurannya kembali seperti semula, seperti itu ya. Oke, silakan kalian coba-coba ya. Kalau misalkan belum mengerti, kalian ulangi lagi video ini ya, lalu ikuti instruksi-instruksi yang saya berikan. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih telah mengikuti praktikum mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, silahkan ini filenya kalian simpan dulu ya, file save seperti ini.